Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bangsa Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas sebuah judul, bukti lain kalau Risma adalah pemimpin yang maju dan modern. Dalam dua periodenya memerintah sebagai wali kota Surabaya, kita mungkin sudah mendengar kisah mengenai prestasi Bu Risma. Salah satu kisah hebatnya misalnya adalah saat dia berjuang mengubah Gang Doli, kompleks pelacuran terbesar di Asia Tenggara, menjadi sentra UKM. Selain prestasi ini, masih banyak hal positif lain yang dilakukan Risma. Misalnya bagaimana dia mengubah Surabaya menjadi kota yang asri. Bukan hanya itu, puluhan kampung yang tadinya kumuh diubah menjadi hijau dan asri. Di banyak kampung tersebut disediakan mesin pembuatan kompos. Ada juga program pengolahan air limbah rumah tangga yang dikelola hingga bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Ada juga bank sampah di mana masyarakat memilah-milah sampah dan mencari apa yang bisa didaur ulang untuk dijual. Dan masih banyak hal positif lainnya yang dilakukan Bu Risma, yang menunjukkan bahwa dia memang mampu bekerja, bukan cuma modal bacot sama pencitraan. Nah, tadinya kami berpikir bahwa Bu Risma ini hanya sekedar pejabat yang biasa, yang sangat rajin bekerja dan mengabdi pada masyarakatnya. Namun baru-baru ini kami menemukan satu program yang membuktikan bahwa Bu Risma ini ternyata luar biasa, coy. Cara berpikirnya maju, modern, melebihi rata-rata pejabat di Indonesia, yaitu program Koperasi Toko Kelontong yang diprakarsai Bu Risma dan pemerintah Surabaya sekitar awal tahun 2019. Apa itu Koperasi Toko Kelontong dan apa gagasan Bu Risma di Surabaya, dan kenapa gagasan Bu Risma ini menunjukkan seberapa lebih majunya cara berpikir beliau? Kita mulai dengan apa itu Koperasi Toko Kelontong alias Retailer Kooperatif. Inilah koperasi yang dibentuk oleh para pemilik toko kelontong, kios, dan pedagang eceran dalam satu wilayah tertentu, dalam satu kota misalnya. Koperasi ini akan bertindak sebagai perusahaan milik bersama untuk membeli barang jualan secara grosir, sehingga para pedagang ini bisa mendapat harga diskon dari penyalur, kalau bisa harga pabrikan sekalian. Upaya bersama ini dilakukan terutama karena para pedagang tradisional ini makin terjepit persaingan di masa modern yang sering terjadi sejak munculnya retail raksasa seperti Walmart, Giant, dan sejenisnya. Juga sejak munculnya waralaba mini market yang makin marak. Karena bermodal besar, retail raksasa atau jaringan waralaba minimarket ini mampu memesan secara grosir, sehingga mereka bisa mendapatkan harga jualan dengan diskon yang sangat besar dari penyalur ataupun pabrik. Dan ujungnya mereka ini bisa tetap dapat laba besar walau menjualnya dengan harga lebih murah dari pedagang tradisional. Selain itu, retail raksasa atau waralaba minimarket ini juga mampu melakukan kampanye pemasaran yang masif. Persaingan harga dan serangan pemasaran ini sering mematikan banyak toko kelontong tradisional, kios, maupun pedagang eceran dalam suatu kota. Jika berjuang sendiri-sendiri, tentu sulit bagi mereka mendapatkan harga diskon dari penyalur, boro-boro harga pabrikan. Namun lain ceritanya kalau para pedagang tradisional ini bergabung membentuk koperasi toko kelontong yang akan bertindak sebagai perusahaan yang melakukan pemesanan grosir bagi mereka. Dengan demikian, para pedagang tradisional ini juga bisa membeli barang jualan dengan harga diskon, yang ujungnya memungkinkan mereka meraih untung lebih besar dan bersaing dengan retailer raksasa ataupun waralaba minimarket. Selain itu, koperasi ini juga memungkinkan para pedagang tradisional ini melancarkan kampanye pemasaran yang besar bersama-sama. Inilah yang digagas Ibu Risma di Surabaya di awal tahun 2019 lalu. Alasannya karena para toko-toko kelontong di Surabaya makin lama makin punah. Bu Risma ingin menghidupkan dan memastikan toko-toko kelontong tersebut bertahan seiring perkembangan zaman. Maka Bu Risma mengajak para toko kelontong di Surabaya bergabung dalam kelompok koperasi yang disiapkan Pemkop Surabaya di masing-masing kecamatan. Dengan bergabung di dalam koperasi, para pemilik toko kelontong ini tidak lagi berjuang sendiri-sendiri, tapi bareng-bareng. Maka kami berani menyatakan bahwa Bu Risma ini bukan pejabat biasa-biasa saja, tapi dia sosok yang berpikiran maju, berwawasan luas, berani melakukan gebrakan-gebrakan yang tidak biasa. Semua demi kesejahteraan rakyat yang dia pimpin. Inilah benar-benar sosok pemimpin yang sejati.
Nah, bagaimana menurut Anda semua? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.